Polda Metro Jaya juga akan menggunakan ahli gestur tubuh dalam kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante, 6. Sebelumnya, polisi telah menggandeng sejumlah ahli. Ahli olahraga renang sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian penyidik akan berkoordinasi dengan ahli gestur tubuh, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, saat ditemui di Jakarta, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Ade Ari mengungkap dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, TKP. Namun, Ade Ari tidak menjelaskan kapan waktu tepatnya. Nanti kami update lagi untuk kepastian tanggalnya. Dalam waktu dekat ini akan dilakukan rekonstruksi untuk mengumpulkan fakta-fakta agar kasus ini terang benderang, jelas dia. Sebelumnya, kuasa hukum Tamara Tiasmara, Sandi Arifin bersama kliennya datang ke Polda Metro Jaya membawa bukti tambahan terkait pengungkapan kasus kematian Dante. Bukti itu berupa sejumlah foto. Selain membawa bukti tambahan, Sandi menjelaskan, ibu dari Tamara, yaitu Ristia Aryuni juga dimintai keterangan oleh penyidik. Polisi juga telah memeriksa guru sekolah dan ahli renang. Polisi memastikan anak artis Tamara Tiasmara yang bernama Dante meninggal dunia akibat tenggelam. Dante tewas karena ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi yang merupakan kekasih ibunya sendiri. Yuda saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Dante. Setelah menjabarkan hasil autopsi, polisi membeberkan kronologi kejadian yang terjadi pada Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024 itu. Kronologi berawal pada hari Sabtu, 27/1, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saksi Tamara Tiasmara bersama dengan anak korban Ra berangkat dari rumahnya menuju rumah tersangka di Jalan Kelapa Kopior 7, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan tujuan mau mengantar anak korban Ra, Alem, ketemu dengan anak MAA, kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Setelah itu, Yuda pergi ke kolam renang bersama Dante dan anak perempuannya. Sebelum nyebur ke kolam renang, Yuda mengajak Dante dan anaknya melakukan pemanasan. Tak berselang lama, barulah Dante dan anak Yuda masuk ke kolam renang ketinggian 130 cm. Tersangka posisinya masih di atas kolam renang. Tersangka jongkok kemudian menyuruh anak korban, Dante, dan anak tersangka, MAA, untuk menyelam dengan kepala anak tersangka dipegang dan dimasukkan ke dalam air. Namun untuk kedua tangan mereka tetap memegang tepi kolam renang, jelasnya. Dante dan anak Yuda sempat berpindah ke kolam renang anak selama 30 menit. Setelah itu, barulah Dante bersama anak Yuda pindah ke kolam renang dengan ketinggian 150 cm yang menjadi lokasi penenggelaman. Yuda kemudian beberapa kali menenggelamkan bocah 6 tahun tersebut. Tersangka membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir tubuh korban dibenamkan ke dalam kolam selama 54 detik, jelasnya. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih tepi kolam, lanjutnya. Yuda kemudian mengangkat Dante ke tepi kolam. Kondisi Dante saat itu sudah terkapas dan tidak bernapas. Dari mulutnya mengeluarkan makanan dan buih. Selanjutnya tersangka mengangkat korban dan meletakkan di tepi kolam. Di mana setelah korban diberikan bantuan pertama oleh saksi-saksi di kolam renang, diketahui korban sudah tidak bernafas, dari mulut dan hidung mengeluarkan sisa makanan dan buih. Kemudian korban dinyatakan meninggal dunia, paparnya. Akibat perbuatannya itu, Yuda dijerat polisi dengan pasal berlapis, salah satunya pembunuhan berencana. Sementara hasil autopsi menyimpulkan Dante benar meninggal karena tenggelam. Kemudian dari hasil pemeriksaan autopsi juga didukung ditemukannya tumbuhan air dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernapasan, kata dokter forensik, Dr. Farah Kaurau. Yuda Arfandi mampu meluluhkan hati Tamara Tiasmara. Tak hanya itu, keluarga Tamara juga turut dibuat luluh. Sehingga, kepercayaan diberikan Tamara dan keluarganya kepada Yuda. Bahkan Yuda sempat minta izin jadi ayah sambung bagi Dante. Hal itu juga yang membuatnya menitipkan Dante kepada pria tersebut. Namun, kepercayaan itu berbuah petaka. Alih-alih memberi kebahagiaan, Dante justru tewas di tangan Yuda. Saya tuh percaya sama dia, kalau nggak percaya nggak mungkin saya titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung,
kata Ibunda Tamara Tiasmara di Polda Metro Jaya. Dikutip dari Detik Hot, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Ibunda Tamara Tiasmara menyebut sudah 2 kali Dante berenang bersama Yuda Arfandi dan berdasarkan video yang diambil ketika berenang, semuanya baik-baik saja. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia dan saya lihat videonya, tutur Ibunda Tamara Tiasmara. Dalam kesempatan yang sama, Ibunda Tamara Tiasmara menegaskan bahwa sebelumnya tak ada kecurigaan sama sekali kepada Yuda Arfandi soal menitipkan Dante ketika berenang. Sekali lagi, kalau cucu saya takut sama air atau takut sama tersangka, nggak mungkin cucu saya nggak cerita sama saya. Dia itu happy sama tersangka. Dia jadi bisa berenang, tegas Ibunda Tamara Tiasmara. Ibunda Tamara Tiasmara begitu terpukul melihat anaknya malah menjadi sasaran hujatan netizen di tengah kematian cucunya. Kenapa kalian begitu? Dia ini udah terpukul, saya udah hancur. Dia kehilangan anak, saya kehilangan cucu, tegasnya lagi. Kuasa hukum Tamara Tiasmara, Sandi Arifin, mengungkap bahwa Ibunda Tamara, Ristia diperiksa dengan 11 pertanyaan. Sementara, Tamara sendiri mendapat 2 pertanyaan tambahan. Pemeriksaan hari ini Ibunda Tamara terkait keterangan tambahan yang 2 hari lalu disampaikan. Jadi mungkin kurang lebih ada sekitar 11 pertanyaan yang sudah dijawab sama Ibu, ujar Sandi Arifin di Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Terus dari Tamara sendiri hanya menemani, tapi ada sedikit tambahan 1-2 pertanyaan, lanjut Sandi. Sandi tak menyampaikan lebih detail tentang pertanyaan apa yang ditanyakan penyidik pada Ristia dan Tamara. Sandi Arifin mengatakan, Tamara juga membawa barang bukti tambahan berupa foto-foto untuk mengungkap kasus kematian Dante. Namun, lagi-lagi Sandi enggan menjelaskan detail foto yang diberikan Tamara ke penyidik. Bukti mungkin lebih kepada foto-foto aja sih. Bukti tambahan aja. Kalau, foto apa, itu kami enggak boleh menyampaikan. Yang pasti ada bukti tambahan foto dan beberapa keterangan sedikit, lanjut Sandi. Ristia kali ini tak banyak bicara soal pemeriksaannya. Ristia hanya menuturkan bahwa ia ingin Yuda Arfandi dihukum seberat-beratnya. Ristia ingin Yuda mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya pada cucunya. Minta, dihukum, seadil-adilnya. Pokoknya tersangka itu minta hukuman seberat-beratnya. Saya minta itu aja, ujar Ristia. Setara aja pokoknya, saya serahkan kepada polisi, pihak Polda Metro Jaya. Pokoknya saya serahin deh, lanjut Ristia.